Shalom saudara-saudara, percayakah Anda bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada saat-saat badai terjadi, krisis terjadi. Krisis membuat kita merasa terancam dan takut. Dan pada saat itu bagaimana kita bernavigasi sangat penting. Bernavigasi adalah bagaimana kita meluncur di celah-celah, di tengah-tengah gelombang besar sebagai pelaut menuju sasaran dan pelabuhannya. Saudaraku, bukan kita saja pernah mengalami krisis seperti saat ini. Para murid-murid juga pernah mengalami ketika di dalam Matius 14 dikatakan mereka dengan kapalnya diombang-ambingkan gelombang besar semalam suntuk sampai jam 3 pagi barangkali. Dan dalam kondisi itu ketakutan begitu mencekam. Dan pada saat itulah Tuhan ternyata tidak biarkan mereka sendiri. Tuhan datang. Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Dan tentu saja mereka terkejut dan kaget. Dan pada saat itu Petrus berkata, kalau itu adalah Engkau ya Tuhan, suruhlah aku datang padamu. Saudara. Dan Petrus butuhkan konfirmasi bahwa itu adalah Tuhan, bukan halusinasi atau setan atau hantu. Dan Tuhan berkata, datanglah. Dan Petrus datang, saudara, melangkah di atas cairan. Makin lama makin dekat pada Tuhan. Berada dia di tengah antara kapal yang di mana dia berada dan aman dengan Tuhan yang di depan sana yang belum begitu dekat. Di tengah-tengah itu temannya cuma air dan angin. Tetapi dia terus maju makin dekat. Hebat si Petrus ini. Kalau tidak ada badai, saudara, dia tidak pernah akan mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Tetapi karena tiupan angin, bukan karena gelombang, bukan karena kegelapan malam, dia merasa takut dan tenggelam, mulai tenggelam. Tapi pada saat itu Tuhan datang memegang tangan dia. Apa yang kita katakan mengenai hal ini? Apa yang kita bisa timba dari Alkitab? Yang pertama, saudaraku, kalau ada badai, dari cerita ini kita harus akui badai itu ada. Murid-murid tidak berpura-pura tidak ada badai. Seperti kita dalam pandemi, jangan pura-pura bahwa pandemi ini akan segera berakhir dalam 1 bulan. Ini nggak lama 2 bulan beres. Dan cepat-cepat kita mengharapkan masa lalu itu yang sebelum krisis ini kembali dan kita bisa hidup enak. Tidak, saudara. Ada saat krisis itu Tuhan biarkan berkepanjangan. Dan harus terima. Menerima kenyataan adalah cara pertama bernavigasi. Bahwa ini keadaan di mana kita merasa tidak berdaya, rapuh, dan sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Anda dan saya. Terimalah itu. Yang kedua, saudaraku, di dalam masa seperti ini, krisis ini, seringkali Tuhan berkata, tinggalkan tempat kamu rasa aman, rasa terjamin, rasa terlindung. Yaitu apa? Kapal kita. Betapa banyak di dalam hidup kita seakan-akan tidak merasa Tuhan yang penting untuk kita pegang. Tempat kita mempercayakan diri. Karena kita punya kapal yang baik. Karena punya dayung dan layar yang kuat. Karir kita, keluarga, network. Mungkin kita punya relasi dan tabungan kita. Saat ini Tuhan goncang semuanya. Dan saat itu kita harus keluar dari sana. Dan berjalan menuju Kristus. Saat-saat krisis seperti ini adalah saat Tuhan seringkali menarik kita lebih dekat padanya. Saat indah sebenarnya. Yang ketiga, saudaraku. Harus kita akui ketika kita berjalan dekat Tuhan. Ada saat-saat kita begitu rapuhnya. Tiupan angin kecil pun membuat kita begitu panik dan kita tenggelam jatuh. Jangan takut, kita boleh menjadi Tuhan tolong saya. Dan pada saat itu Tuhan tidak biarkan. Walaupun Tuhan menunjukkan kebimbangan hati kita. Dan berikutnya dalam navigasi, satu hal yang paling penting saudaraku, lihatlah wajah Tuhan. Benar ada gelombang, benar ada angin, ada kegelapan. Lihat wajah Tuhan, itu fokus kita. Itu yang harus kita pandang. Dan pada saat seperti itu, kita lihat dia yang melihat kita begitu berharga bagi diri. Bukankah dia sudah tersisa di salib mati bagi kita?